Ketika kau menemukan seorang berdiri di tengah kegelapan, tahanlah diri untuk tidak menupuk pundaknya. Malam hampir datang. Angin yang beralun sendu mengalirkan kesan tersendiri. Di hutan, pepohonan rindang justru jadi tantangan. Tidak ada yang tahu apa atau siapa yang bersembunyi di antara cabang dan semak belukar. Ketika matahari sudah tenggelam, saatnya semua waspada. Tanah atau udara, semua berbahaya. Aku capek. Keluhan itu sudah yang ke-30 kalinya didengar rombongan kecil itu. Gadis yang mengenakan jaket beludu lantas tanpa pikir panjang menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Bersender tepat di pohon jati yang menjulang, tak peduli jika tanah basah mengotori celananya. Ayo lari, seenggaknya kita cari tanah lapang buat bangun tenda seadanya. Ini hutan, bukan taman wisata alam. Kita nggak tahu apa yang ada di sini. Ceramah diberikan oleh sang leader, pemuda jangkung yang nampak juga sudah letih. Kamal. Tidak ada yang menunjuknya sebagai pemimpin, tapi melihat dia yang memiliki jiwa dan intuisi paling kuat, secara otomatis Kamal menduduki jabatannya. Capek Mal, kita udah jalan dari kemarin sampai malam. Nggak tahu kemana tujuan kita, jawab Riri. Gadis berambut panjang itu memejamkan mata sejenak. Betisnya sudah kaku dan membesar. Ia butuh istirahat. Riri, Isabel kali ini gadis berambut sebahu itu menunduk, mensejajarkan tubuh pada sahabat yang mati-matian merehatkan badan. Isabel juga lelah, tapi Kamal benar. Tidak menutup kemungkinan mereka akan celaka jika berdiam diri di tempat serawan ini. Ri, ayo jalan bentar lagi. Benar kata Kamal, kita harus cari tempat luas buat bangun tenda. Iya, di sini mayoritas pohon besar, sama berdekatan. Bahaya kalau kita di sini, besar kemungkinan ada binatang buasnya. Kali ini Yuta bercelut, satu-satunya pemuda blasteran Prancis di rombongan. Senior dari jurusan psikologi. Saya cuma gak mau salah satu dari kita celaka. Mau saya gendong? Biar aku yang gendong. Yuta sama Kama bantu bawain tas Riri aja. Ini Abbas yang menyerobot. Sudah bukan rahasia publik jika Abbas menyukai Riri. Hanya saja, begitulah. Klise yang begitu menyenangkan dalam suatu cerita. Ah, kamu aja yang bawain tas Riri, Ma. Saya mau bawain tas Isabel. Kasihan dia juga kecapean, sahut Yuta. Pemuda itu langsung mengambil alih tas ransel di pundak Isabel, meraih tangan Isabel yang nyaris ambruk untuk memapahnya perlahan. Rombongan itu berjalan di depan, meninggalkan Kamal dengan kemerangan. Ganjil yang segera menusuk tubuhnya. Perlahan Kamal menunduk untuk mengambil tas Riri yang tergeletak di tanah sebelum mata membeliak, tertahan karena melihat kelebatan bayangan hitam yang bergerak cepat di belakangnya. Kamal tidak salah lihat. Bukti setetes air liur menetes di lehernya. Api unggun menyala terang di tengah tanah lapang. Yuta, Abbas, dan Riri tepat duduk melingkar sembari menghangatkan diri sementara Kamal sibuk meneliti petanya lagi. Sembari mencoba untuk tidak memikirkan kembali perihal air liur yang menetes di tekuknya. Kamal berani yakin itu benar air liur. Tapi dia sendiri tidak ingin meyakinkan diri dari mana air liur itu berasal. Isabel tidak ada dalam kerumunan. Gadis itu sudah meringkuk di dalam tenda, antara tertidur atau pingsan.
Tapi kata Yuta, Isabel tertidur. Yuta sendiri yang memastikan, entah bagaimana caranya. Percuma kamu baca peta terus, kalaupun kamu nemuin jalan pulangnya, kita tetap nggak tahu ini di mana. Sungut Abbas pasrah. Andai aja GPS nggak rusak, sama ban mobil kita nggak pakai bocor, pasti kita udah ada di rumah, tidur nyaman, di kamar, bukannya di tengah hutan. Kamal melipat petanya. Apa yang dikatakan Abbas memang sepenuhnya benar. Andai saja tadi tak ada insiden GPS, pasti mereka sudah sampai di pendopo rumah Kades. Lagi pula, kenapa GPS-nya mendadak rusak? Bukan rusak, lebih tepatnya sengaja dirusak. Kamal sendiri yakin kalau jalan yang ditempuhnya benar. Tapi sampai di jalan kecil sekitar hutan, GPS-nya mendadak menunjukkan arah sebaliknya. Pertanda bahwa Kamal sudah tersesat jauh. Tak menunggu lama, GPS itu mati. Sebenarnya Kamal sendiri tidak tahu kenapa dia membawa rombongan ini terus tersesat dalam hutan. Dia jadi merasa bersalah telah mengucapkan kata-kata ini tadi. Kita istirahat dulu, sekalian cari bantuan kalau misalnya ada penebang kayu yang lewat. Selama masih kelihatan jalan kecilnya, gak apa-apa kita masuk sedikit lebih dalam. Dan sekarang, mereka justru berjalan sampai sedalam ini karena ulah Riri yang terperosok ke jurang kecil. Itu artinya kita bakal tersesat terus di sini. Kita gak bisa pulang. Iya, mendadak Riri tersiap. Membayangkan mati di tengah hutan membuat frustasi. Maknanya, mereka akan kekal di dalam hutan. Jasad mereka akan tenggelam oleh pepohonan. Dan akhirnya, akan jadi arwah gentayangan yang mengerikan. Udah, mending kita kumpulin makanan dulu. Persediaan air juga habis. Kalaupun kita mati di sini, saya nggak mau mati karena kelaparan. Ucap Yuta sambil bangkit berdiri diikuti oleh Kamal. Ri, kamu temenin Isabel di tenda. Bas, ikut saya sama kamu. Tapi, Kamal bersuara. Tiang kayu di tengah itu buat apa ya? Lanjutnya, saya menunjuk ke sebuah tiang di tengah lapang. Tiang kayu yang memang sengaja dipasang di sana. Di dekat ada tali tambang yang berantakan persis habis digunting. Mereka bersadar ketika Kamal menunjuk karena warna kayu yang nyaris menyatu dengan malam. Itu kayu sama tali. Kalau ada dua benda, itu berarti kemungkinan besar ada manusia di sini. Komentar Yuta. Kresek. Merisik pertanda ada sesuatu yang menginjak dedaunan. Pohon besar di depan mereka bergerak pelan. Semak berduri yang menjadi pagar alami juga nampak mencurigakan. Kamal berhenti. Ia langsung memberi isyarat Riri untuk masuk ke dalam tenda. Sementara Yuta dan Abbas sudah bersiap dengan pisau dan parang di tangan mereka. Meskipun tidak tahu cara bertarung, setidaknya mereka tahu bagaimana cara perang menebas tubuh orang. Sret! Satu anak panah tepat meluncur, tanpa perkiraan, tapi dengan titik akurasi yang tepat. Akumulasi yang patut diacungi jempol, melewati Yuta dan Abbas, berhenti di tengah-tengah mereka. Menebus kain tenda dan mendarat pada seorang yang sial. Isabel! Kewaspadaan mereka bubar kala mendengar jeritan Riri. Kamal yang berlari paling awal diikuti dengan Yuta, sementara Abbas masih berjaga di luar, waspada jika musuh yang jelas manusia itu menyegerah keluar. Isabel! Panik Kamal mencoba menggendong Isabel keluar. Setidaknya, Kamal bisa mengawasi gadis itu langsung dari bola matanya. Isabel tenang. Riri cepat ambilin kotak P3K di dalam. Yuta sama Abbas, kalian tetap jaga pertahanan.
Isabel meringis perih. Panah itu tepat menancap di lengan kirinya, nyaris menembus seluruh lengannya dan bersarang di jantungnya. Darah enggan berhenti. Kaos kuning yang dikenakan Isabel telumuri darahnya, merembas cepat dari luka yang menganga lebar. "Ri, cepat!" teriak Yuta memperingatkan. Srep! Satu anak panah kembali dilesatkan, entah untuk tujuan apa. Riri yang nyaris menjadi korban jika saja Abbas tak siaga. Pemuda itu langsung menarik Riri hingga jatuh tersungkur, tepat sebelum anak panah itu menancap di kepalanya. Titik target yang sempurna untuk membunuh manusia dalam sekali sergapan tenaga. Musuh mereka manusia bersembunyi di kegelapan dan memanfaatkan kelemahan mereka yang berjejer di tanah lapang. Tapi yang diserang hanya perempuan, seperti Isabel. Panah itu seharusnya bisa menembus jantung Yuta atau Abbas. Tapi tidak, yang diinjak justru yang ada di dalam tenda. "Hei, keluar kalian! Kami bukan orang jahat. Jika mau bertarung, ayo sini. Jangan sembunyi," pekik Abbas. Tindakan gegabah karena selanjutnya dekat langkah mulai terdengar. Mereka berlari dan melompat muncul di hadapan satu persatu. Jumlah yang besar, setidaknya 15 orang. Semua berpakaian hitam, bertopeng coklat, dari ukiran kayu yang menutupi seluruh wajah. Berbaur dengan kegelapan malam. Sebenarnya sedikit kejutan karena ada manusia yang tinggal di hutan sedalam ini. "Riri, kamu jagain Isabel. Aku bakal bantuin Yuta sama Abbas," ucap Kamal memperingatkan. Kerumunan orang berpakaian hitam itu memasang kuda-kuda. Seorang pria tua sedikit beruban dan satu-satunya yang mengenakan sorban putih maju mendekat. "Tumbal hari ini," Isabel mengeluh kesakitan. Matanya perlahan tapi pasti mulai terbuka, membiarkan sensor retinanya beradaptasi dengan sekitar. Masih malam, masih di tenda. Isabel tidak ingat jelas apa yang terjadi. Seingatnya, tadi ada segerombolan orang-orang berbaju hitam. Mereka bertarung sengit dengan Kamal, Yuta, dan Abbas. Setelah itu, Isabel tidak tahu, karena sesuatu yang tiba-tiba menusuk di hidungnya lantas membuyarkan kesadaran. "Isabel udah bangun?" tanya Yuta. Isabel melirik, menatap Yuta yang sibuk mengusapkan dedaunan ke beberapa titik wajahnya. "Aku..." Isabel sontak terduduk menepuk sendiri dadanya yang terasa ngilu dan perih. Seluruh sandi dan saraf sensoriknya terasa bereaksi berbarengan, menghantarkan sensasi nyeri di sekujur tubuh sebelum memusat di jantungnya. Isabel langsung muntah darah. Bibirnya bahkan melumurkan darah sendiri. Tubuh Isabel nyaris lengket karena melumurkan banyak darah. "Minum dulu, minum," ucap Yuta, sembari buru-buru memberikan air mineral dan mengusap pelan punggung gadis itu. "Tidurkan aja, Gi. Kamu perlu istirahat. Biar saya olesin lagi tanaman herbal ini di wajah kamu. Serangan tadi ternyata ada racunnya, dan tubuh kamu sekarang udah bereaksi dari penangkalnya." Isabel berdeham, mengusap bibir dengan punggung tangannya, sembari menatap Yuta tak paham. "Yang menyerang kita tadi siapa? Keadaan Kamal, Riri sama Abbas gimana? Mereka baik-baik aja kan?" "Istirahat dulu, Du. Biar saya yang jelasin." Celetuk itu membuat Isabel menoleh. Sesosok pria tua yang mengenakan sorban putih menghampiri mereka berdua. Isabel langsung was-was. Dia takkan lupa bahwa pria tua
dan gerombolan ini yang menyerang tadi. Nggak usah takut, Bel. Pak Soleh orang baik kok. Tadi salah paham aja. Yuta menasehati. Meski tak memiliki niat untuk melepaskan pelukan Isabel dari pinggangnya, Yuta tersenyum lebar. Iya, saya kira kalian itu giliran tumbal buat malam ini. Ucapan yang terlalu santai diucapkan pria tua misterius di hadapan para mahasiswa yang tersesat di hutan. Tumbal, Pak. Lidah Isabel mendadak keluh. Iya, Pak Soleh mengangguk kuat. Sejenak, ada senyum tersinggung di bibirnya. Pria itu menunjuk keluar tenda, tepat mengarah pada tiang kayu yang terpasang di tengah tanah lapang. Tumbal Widi, tumbal untuk desa Widi. Kayaknya tumbal buat malam ini kabur. Yuta menarik nafas sejenak. Hati-hati. Dari apa, Pak? Pak Soleh menatap, sorot matanya mendadak kelam dan dalam dari mayang hitam. Hello Wet Sound, makasih udah dengerin cerita yang tadi saya bacain. Ini cerita karangan Cita Agustina. Nanti saya tulis akun Wattpad-nya di deskripsi ya. Tetap ikutin lanjutannya cerita ini di Wet Sound.